Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara. Di akhir minggu saat ini kita mensyukuri untuk segala kebaikan yang kita alami. Untuk itu, marilah sejenak kita meluangkan waktu kita untuk bersekutu bersama sebagai keluarga yang terhimpun, sekalipun kita melakukannya hanya sebatas anggota keluarga. Namun Tuhan juga tetap ada dalam setiap ibadah yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh ke hadirat-Nya. Kita saat teduh bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Setelah kami dapat melewati hari-hari di sepanjang minggu ini, biarlah kami semakin merasakan bahwa ada Tuhan yang menyertai kami. Kini sebagai rasa syukur, sejenak kami datang kepadamu melalui persekutuan saat ini. Sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 15 ayat pertama sampai dengan 5. Lembaga Alkitab memberi judul, Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 12 ayat yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam pelayanan sabda, mari kita berdoa. Di hari yang penuh sukacita saat ini, ya Allah, kami datang kepadamu sejenak, teduhkan hati kami untuk konsentrasi menerima akan firman-Mu, sebab kami percaya bahwa firman Allah yang akan kami dengar menjadi kekayaan rohani bagi kami untuk melangkah, berjuang, menata akan kehidupan kami di hari esok, sehingga kami tidak menjadi umat yang diombang-ambingkan dengan keinginan-keinginan duniawi, tetapi kami dapat membawa suatu pembaharuan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat hari ini terambil dari Yakobus pada pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia atau setiap kita tentunya tidak terlepas dengan namanya memiliki cita-cita, harapan, dan sebuah keinginan. Segala dambaan yang tentunya setiap kita ingin meraih, baik itu yang namanya di waktu sekarang atau juga keinginan yang ingin kita capai di hari yang akan datang. Artinya, segala keinginan, dambaan kita itu harus selalu membutuhkan sebuah proses.
contoh saja yang sangat sederhana, seorang anak ketika dia ingin menjadi seorang sarjana, itu ia harus mengikuti perjalanan atau proses pendidikan formal yang tentunya bukan waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang panjang atau waktu bertahun-tahun. Dan ada banyak hal yang pasti akan ia hadapi. Dan jika si anak memiliki kekuatan, baik itu kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan intelektual, bahkan spiritual, maka ia akan berhasil. Kalau dia memiliki itu, kalau tidak, tentunya ia pun gagal untuk meraih apa yang ia cita-citakan. Nah, di sini bukanlah kita katakan ada banyak yang mengalaminya, tetapi mari kita melihat ini sebagai suatu pembelajaran supaya kita benar-benar menginginkan sesuatu di masa yang akan datang itu betul-betul bisa kita raih. Dan berbicara tentang hal itu, tadi untuk menjadi seorang sarjana membutuhkan proses, tetapi juga bukan hanya sampai yang penting saya bisa mencapai sarjana, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu cita-cita masa depan kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya, yaitu keselamatan. Karena keselamatan yang sudah dianugerahkan di dalam Kristus, tentunya untuk menuju kepada kesempurnaan keselamatan itu masih menjalani suatu proses. Artinya keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus akan bisa hilang dari kita jikalau kita tidak bisa memaknai pemberian anugerah Allah itu. Keselamatan anugerah Allah itu dengan iman, dan ini yang mau kita bicarakan dalam hubungan dengan perenungan kita saat ini. Agar supaya kita tidak terjebak kepada pengertian cita-cita atau harapan keinginan di dalam konteks kedagingan kita, tetapi bagaimana kita membangun harapan kita di dalam konteks keimanan untuk mencapai sorga. Mengapa demikian? Seberapa tingginya pendidikan yang kita raih kalau akhirnya kita tidak memiliki yang namanya tujuan akhir, yaitu keselamatan, kita dapat katakan sayang 1000 kali sayang. Sebab apa yang membawa kita ke sana bukanlah keinginan kita untuk hanya mencapai pendidikan yang tinggi, melainkan keimanan kita juga harus tetap ada. Kalau kita punya iman, kita pasti dapat mengerti apa yang kita cita-citakan, dan tentunya harapan dan keinginan kita akan membawa hidup kita menjadi seseorang yang dapat memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, di awal perjalanan kita, mari kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijak, orang yang beriman. Sehingga hal itu dapat
berjalan seiring ketika kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Dan hal itu yang perlu kita persiapkan, tentunya kita juga membutuhkan mental moral, membutuhkan intelektual, spiritual untuk saling mendukung dan saling menopang apa yang kita harapkan untuk masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga marilah dalam setiap harapan, keinginan, dan apa yang kita cita-citakan, ketika kita mempertaruhkan itu dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, kita akan menjadi manusia-manusia yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, dan juga manusia yang beriman kepada Tuhan, di mana di dalam mencapai apa yang kita inginkan, kita tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Makanya di dalam surat Yakobus pada pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa kita tetap membawa dalam doa. Dalam artian apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Sehingga setiap sikap dan tindakan yang kita lakukan untuk menuju kepada apa yang kita inginkan, proses menuju ke situ, kita melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga daripada itu, kita percaya bahwa kita pun akan dijauhkan dari iri hati, akan dijauhkan dari perselisihan. Ada banyak orang demi keinginannya, demi apa yang ia cita-citakan, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan demi memaksakan apa yang menjadi keinginannya, yang terjadi adalah perselisihan yang juga mengakibatkan perpecahan. Biarlah nasihat yang disampaikan oleh surat Yakobus pada pagi hari ini juga menyadarkan kita untuk menyadari bahwa kita adalah manusia, umat manusia yang sudah mengalami penebusan daripada Allah. Kita menjalani kehidupan ini di dalam kepasrahan dan juga penyerahan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 376 bait 1, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur sekalipun dalam situasi yang menimpa dunia ini,
dan di dalamnya bangsa dan negara kami tercinta. Kami mengalami adanya wabah virus COVID-19, tetapi bukan berarti kami tidak punya waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu melalui wadah yang telah disiapkan oleh BP Mupel Sumut Aceh. Pada saat ini kami ada dalam persekutuan doa untuk senantiasa memanjatkan akan doa dan permohonan kami. Biarlah ya Tuhan kami tetap meyakini Engkau adalah Allah Sang Pemberi kekuatan dan yang senantiasa menjaga memelihara hidup kami. Sehingga sekalipun dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini, kami tetap ada dalam kekuatan iman. Kami tetap percaya bahwa ada waktu yang Tuhan tentukan untuk senantiasa melewati akan wabah yang kami alami saat ini. Semuanya akan berlalu. Kami mendoakan bagi keluarga-keluarga yang mengalami dampak akibat virus COVID-19, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus dirumahkan atau yang tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Kami percaya juga bahwa tangan-Mu yang penuh kasih dapat juga menolong dan menopang mereka melalui orang-orang yang terbeban, bahkan yang peduli, sehingga melalui pemerintah bahkan gereja-gereja yang ada, peduli COVID-19 dapat dilakukan dan dilaksanakan. Kami juga mendoakan bagi pemerintah kami dalam setiap tindakan-tindakan bahkan himbauan yang mereka lakukan demi memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Engkau juga memberikan mereka kemampuan, kekuatan, khususnya TNI, Polri, para dokter, juru rawat, bahkan juga para medis lainnya, sehingga mereka dapat menolong dan membantu akan mereka yang juga dikategorikan sebagai ODP, PDP, bahkan positif COVID-19. Kiranya di dalam masa-masa pengobatan isolasi, mereka dapat menjalaninya dalam ketaatan, bahkan dalam pengharapan bahwa mereka juga pasti akan disembuhkan. Kami bersyukur melalui Majelis Sinode GPIB dan juga mupel-mupel yang ada, khususnya Mupel Sumut Aceh yang juga memberikan topangan bahkan melakukan aksi peduli COVID-19. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang ikut mendukung akan program yang dilakukan oleh Satgas, baik di tingkat sinodal maupun di mupel yang ada. Berkati ya Tuhan akan segenap jemaat-Mu yang ada di 14 jemaat GPIB, bahkan juga bakal jemaat pos-pos Pelkes. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami sebagai warga jemaat, supaya kami juga menjadi warga yang tetap taat dan setia mengikuti himbauan anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah maupun melalui majelis sinode yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari, bahkan di dalam menjalani kehidupan ke depan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan dengan sukacita. Mari bersyukur dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, mari bawa persembahan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terimalah ungkapan syukur yang kami sampaikan dengan hati yang jujur dan tulus agar dapat dipergunakan bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Maka marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita berdiri dan mengangkat pujian Kidung Jemaat 407 bait 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Oh